Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalwana. Saya mahasiswa dari UINSI Samarinda, program studi manajemen pendidikan Islam. Di sini saya akan membawakan sebuah materi dari mata kuliah kepemimpinan pendidikan yang berjudul yaitu kepemimpinan dan manajemen. Nah, di dalam kepemimpinan dan manajemen ini saya akan memaparkan 3 materi, yaitu yang pertama kaitan kepemimpinan dan manajemen, kemudian yang kedua yaitu kegiatan-kegiatan manajerial, dan yang ketiga yaitu keterampilan-keterampilan dalam kepemimpinan. Sebelum saya memasuki materi, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu kepemimpinan dan apa itu manajemen. Nah, kepemimpinan secara harfiah berasal dari kata pimpin. Kata pimpin mengandung pengertian mengarahkan, membina, mengatur, menuntun, dan juga menunjukkan ataupun mempengaruhi. Kepemimpinan ini juga merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu organisasi, karena sebagian besar keberhasilan dan kegagalan organisasi itu bergantung pada kepemimpinan dalam suatu organisasi tersebut, atau proses mempengaruhi dan juga memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai suatu tujuan tertentu. Sebelum saya memasuki materi, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu kepemimpinan dan apa itu manajemen. Nah, kepemimpinan secara harfiah berasal dari kata pimpin. Kata pimpin mengandung pengertian mengarahkan, membina, mengatur, menuntun, dan juga menunjukkan ataupun mempengaruhi. Kepemimpinan ini juga merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu organisasi, karena sebagian besar keberhasilan dan kegagalan organisasi itu bergantung pada kepemimpinan dalam organisasi tersebut, atau proses mempengaruhi dan memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya yaitu manajemen. Nah, manajemen ini berasal dari bahasa Inggris yaitu manage, yang memiliki arti mengatur, merencanakan, mengelola, mengusahakan, dan memimpin. Secara etimologi, manajemen merupakan suatu seni atau prinsip yang berkaitan dengan pengorganisasian seperti menyusun perencanaan, membangun organisasi, serta pengendalian atau pengawasan. Baik, saya akan memasuki materi yang pertama, yaitu hubungan kepemimpinan dan manajemen. Kepemimpinan merupakan salah satu bagian penting dari manajemen, khususnya dalam fungsi pengarahan. Kepemimpinan merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengarahkan dan mempengaruhi orang lain atau kelompok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Kepemimpinan dan manajemen itu seringkali disamakan pengertiannya oleh banyak orang, padahal jelas-jelas bahwa kepemimpinan itu tidak sama dengan manajemen. Dalam manajemen, kepemimpinan merupakan salah satu bagian dari manajemen untuk mengarahkan dan mempengaruhi anggota-anggotanya dalam usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi, manajemen selalu berkaitan dengan organisasi apapun bentuknya, apakah organisasi pemerintah, usaha, sosial, dan kemasyarakatan. Kepemimpinan atau leadership itu tidak hanya ada dalam lingkungan organisasi saja, tetapi dapat muncul dan ada di mana saja dan kapan saja, sepanjang ada seseorang yang berusaha mengarahkan dan mempengaruhi perilaku orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Contoh, seorang ulama yang berpengaruh besar untuk merubah perilaku seseorang, itu dapat juga disebut dengan pemimpin. Nah, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan merupakan bagian penting dari manajemen, tetapi tidak sama dengan manajemen. Seorang manajer harus berperilaku atau melaksanakan fungsi kepemimpinan atau leadership. Namun, seorang pemimpin belum tentu seorang manajer. Baik, selanjutnya yaitu kegiatan-kegiatan manajerial. Dalam dunia usaha atau bisnis, keberadaan seorang manajer itu sangat penting karena tugas dan tanggung jawabnya sebagai ujung tombak manajemen dalam mencapai suatu tujuan organisasi atau perusahaan. Manajer dalam melakukan pekerjaan akan menggunakan orang lain melalui berbagai kegiatan, seperti koordinasi dari berbagai aktivitas lainnya.
Fred Luthans melakukan studi terhadap 450 manajer dan menemukan 4 aktivitas manajerial yaitu yang pertama manajemen tradisional yang merupakan pengambilan keputusan, perencanaan dan pengendalian. Yang kedua yaitu komunikasi yang merupakan pertukaran informasi rutin dan pemrosesan dokumen. Yang ketiga yaitu manajemen sumber daya manusia yang merupakan memotivasi, mendisiplinkan, mengelola konflik, staf dan pelatihan. Dan yang keempat yaitu networking yang merupakan bersosialisasi, berpolitik dan berinteraksi dengan pihak luar. Nah, studi yang dilakukan oleh Luthans ini sedikit banyak telah memberikan insight kepada pengetahuan kita atas apa saja aktivitas yang dilakukan oleh seorang manajer. Nah, selanjutnya yaitu keterampilan kepemimpinan. Nah, apa saja sih keterampilan dalam kepemimpinan ini? Baik, saya akan menjelaskan sedikit apa saja keterampilan dalam kepemimpinan. Yang pertama yaitu kemampuan dalam komunikasi. Kemampuan dalam komunikasi adalah hal yang wajib yang harus dimiliki oleh seseorang yang ingin menjadi seorang pemimpin. Dengan kemampuan komunikasi yang baik, karakter kepemimpinan yang kita miliki akan keluar dengan sendirinya dan dipahami oleh semua orang. Kemampuan komunikasi ini diperlukan untuk mengomunikasikan ide dengan baik. Selain itu, kalau ada masalah dalam tim, kita bisa menyelesaikannya baik secara personal dan bersama dengan banyak orang. Nah, yang kedua yaitu kemampuan dalam problem solving. Kemampuan dalam pemecahan masalah atau problem solving ini juga sangat penting untuk membangun kerjasama tim yang baik. Kalau kemampuan ini rendah, seseorang akan sulit membangun tim dengan sempurna. Kepemimpinan yang berkualitas juga akan sulit untuk didapatkan. Nah, yang ketiga yaitu kemampuan dalam menciptakan perubahan. Salah satu kemampuan yang harus dimiliki seorang pemimpin adalah menciptakan perubahan. Tentu perubahan ini merupakan perubahan yang baik. Dengan perubahan yang baik, maka seseorang bisa menciptakan berbagai inovasi yang membuat kinerja dari efisien dan hasil yang didapat bisa maksimal. Nah, yang keempat adalah kemampuan dalam personal branding. Salah satu kemampuan yang sangat penting dalam menciptakan skill kepemimpinan adalah personal branding. Kita harus membentuk personal diri sendiri dengan baik agar dikenal orang lain. Misal personal kalau kita orangnya tegas, mudah diajak berdiskusi, dan lain sebagainya. Personal branding harus diciptakan secara perlahan-lahan. Kita wajib melakukan ini dengan baik secara langsung atau menggunakan media sosial. Dengan kombinasi ini kita akan mudah dikenal orang, apalagi memiliki sesuatu yang khusus. Mendapatkan skill kepemimpinan memang tidak mudah, tapi yang bisa kita lakukan adalah terus melatihnya dan mengikuti berbagai pelatihan hingga mendapatkan gaya kepemimpinan yang sesuai dan bisa diaplikasikan ke banyak hal. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Tidak lupa juga saya berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Kepemimpinan Pendidikan, yaitu Bapak Rektor Profesor Dr. Haji Muhammad Ilyasin, MPD, yang telah bersedia mengampu kami. Dan mungkin sekian dari saya, Zalwana. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.